Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agustin Fairuz, Dina Silviatus, Ika Stianingsih, Siti Nurholifah, dan Krista Erwana. Pada panduan observasi yang telah kami diskusikan, menghasilkan beberapa aspek yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah aspek etnik dengan 4 pertanyaan, yaitu 1. Apakah peserta didik memilih-milih dalam berteman? Yang kedua, apakah peserta didik dapat bersosialisasi dengan etnisnya? Yang ketiga, bagaimanakah peserta didik bekerja sama dengan teman yang berbeda etnis? Yang keempat, apakah peserta didik dapat membangun interaksi yang baik dengan teman yang berbeda etnis? Aspek selanjutnya adalah aspek kultural dengan 2 pertanyaan, yaitu apakah peserta didik menghargai aspek perbedaan budaya dari segi bahasa? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap yang ditunjukkan peserta didik terhadap perbedaan logat bahasa teman? Aspek yang selanjutnya adalah status sosial dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa pekerjaan orang tua peserta didik? Yang kedua, berapa penghasilan orang tua peserta didik? Yang ketiga, ada berapa kendaraan yang dimiliki oleh peserta didik? Sebutkan. Aspek yang selanjutnya adalah aspek minat dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kegiatan yang disukai peserta didik? Yang kedua, seberapa sering peserta didik melakukan kegiatan yang disukai? Yang ketiga, ekstrakurikuler apa yang peserta didik ingin ikuti? Aspek selanjutnya adalah perkembangan kognitif dengan 3 pertanyaan, yaitu pertama, berapa kisaran umur peserta didik yang Anda teliti atau yang kita amati? Yang kedua, bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara peserta didik dalam melakukan proses evaluasi setelah menerima materi pembelajaran? Aspek selanjutnya adalah kemampuan awal dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki wawasan atau gambaran umum terhadap materi yang akan dipelajari? Yang kedua, bagaimana cara peserta didik dalam menyuarakan wawasan yang telah mereka miliki terkait dengan materi yang akan dipelajari? Yang ketiga, bagaimana kemampuan awal peserta didik dapat mempengaruhi pemahaman materi yang akan mereka pelajari? Aspek selanjutnya adalah gaya belajar dan motivasi. Terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa gaya belajar yang digunakan peserta didik untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses belajarnya di dalam kelas? Yang kedua, bagaimana peserta didik menerapkan gaya belajar yang berbeda di dalam kelas? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan peserta didik untuk meningkatkan motivasi? Yang keempat, bagaimana penguatan karakter yang diterapkan di dalam kelas dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran? Yang kelima, bagaimana peserta didik menanggapi mata pelajaran yang tidak disukai? Aspek selanjutnya adalah perkembangan emosi dengan 6 pertanyaan.
Yang pertama, apakah peserta didik terlihat gembira atau takut pada saat proses pembelajaran? Kenapa demikian? Yang kedua, bagaimana perilaku peserta didik selama proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah proses pembelajaran mendukung suasana peserta didik yang positif? Kenapa demikian? Yang keempat, bagaimana peserta didik dengan kemampuan emosinya dapat membangun motivasi pada proses pembelajaran? Yang kelima, apakah peserta didik dengan kemampuan emosinya mampu memahami materi dalam proses pembelajaran? Yang keenam, bagaimana peserta didik dengan kemampuan emosinya dapat membangun hubungan sosial dengan teman dan guru? Aspek yang selanjutnya adalah perkembangan sosial dengan 4 pertanyaan, yaitu bagaimana proses interaksi peserta didik dengan teman dan guru. Yang kedua, bagaimana proses kerjasama antara peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana peserta didik dapat menghargai pendapat dan kemampuan temannya. Yang keempat, bagaimana peserta didik dapat membantu temannya yang belum memahami materi pembelajaran. Aspek yang selanjutnya adalah perkembangan moral. Dengan 3 pertanyaan, yang pertama, kapan peserta didik mulai merasa dihargai saat berada di sekolah? Yang kedua, adakah sesuatu hal yang menghambat peserta didik dalam mengembangkan moral? Yang ketiga, apakah perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan moral peserta didik di dalam proses belajar di kelas? Aspek selanjutnya adalah perkembangan motorik dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki kegiatan yang menggunakan kemampuan motorik di dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah seluruh peserta didik aktif dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah kemampuan motorik peserta didik dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran? Demikian tadi presentasi kami mengenai panduan observasi peserta didik yang telah kami buat. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.